Mengapa penting memanfaatkan design thinking? Karena design thinking memecahkan masalah menggunakan beberapa hal berikut. Yang pertama, berpusat kepada kebutuhan manusia. Yang kedua, memahami kebutuhan dari pelanggan atau pengguna. Yang ketiga, mengembangkan empati dengan pelanggan atau pengguna. Yang keempat, menghasilkan pendekatan berbasis solusi. Yang kelima, melibatkan pengguna secara langsung saat membuat prototipe dan menguji prototipe itu sendiri. Dan yang keenam, melakukan proses secara iteratif untuk mendapatkan solusi yang tepat. Perusahaan yang tidak menerapkan design thinking umumnya berfokus kepada dua hal, yaitu yang pertama, inovasi yang berpusat pada pesaing. Pesaing dijadikan sebagai acuan untuk melakukan inovasi, sehingga perusahaan mengeluarkan inovasi secepat yang pesaing lakukan. Yang kedua adalah inovasi yang berpusat pada teknologi. Perkembangan teknologi paling mutakhir itu yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan inovasi, sehingga perusahaan mengeluarkan inovasi dengan teknologi paling mutakhir. Ya, jadi kesimpulannya, keterlibatan pengguna minim dan hasil inovasi belum tentu tepat. Jadi sebaiknya perusahaan fokus untuk meraih keunggulan kompetitif dengan menangkap peluang bisnis baru dari keinginan pelanggan yang belum terpenuhi. Design thinking fokus menggali kebutuhan dari pelanggan. Bahkan pelanggan belum sadar akan kebutuhan tersebut. Ya, seorang pemikir desain tidak sekedar menanyakan apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi melakukan investigasi yang sangat dalam terkait perilaku pelanggan, seperti hal-hal yang biasa mereka lakukan atau keluhkan. Oleh karena itu, design thinking lebih dimungkinkan untuk menemukan kebutuhan yang selama ini belum begitu disadari atau dipenuhi oleh pasar. Design thinking mengembangkan solusi secara iteratif dan eksperimentatif. Eksperimentatif yaitu menguji coba prototipe kepada pengguna. Hasil feedback digunakan untuk mendapatkan solusi. Kemudian proses-proses ini diulang sampai ditemukan solusi yang tepat. Contohnya pada industri game. Pada zaman dahulu sebelum adanya sistem operasi Android dan Steam, game konsol yang sudah dirilis tidak lagi diupdate meskipun masih terdapat bagian-bagian yang dikeluhkan oleh pemain. Proses testing yang dilakukan hanya dilakukan oleh game tester dengan jumlah yang terbatas. Namun, dengan adanya Android, game pada Google Play Store dan Steam mengalami update secara berkala, mengikuti kebutuhan dan saran dari pemain game tersebut.